أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa rahimakum jami'ah. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari anaknya Ibnul Musayyab bahwasannya suatu ketika ajal akan datang kepada Abu Thalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Thalib. Di saat bersamaan ternyata di samping Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah selaku tokoh penting kaum musyrikin pada waktu itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mentalkin, menuntun Abu Thalib dengan kalimat la ilaha illallah.
Sembari beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang aku akan jadikan hujjah untukmu di hadapan Allah kelak. Lalu di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntun pamannya dengan kalimat la ilaha illallah, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan, "Wahai Abu Thalib, masa kamu meninggalkan agama nenek moyang kita? Akankah engkau keluar dari agama nenek moyang kita?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali menuntun pamannya dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu bersama dengan itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah kembali mengucapkan kalimat yang diucapkan sebelumnya, "Wahai Abu Thalib, akankah engkau membenci agama Abdul Muthalib?" Lalu singkat kisah, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas kesyirikan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai pamanku, aku akan benar-benar mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 113. "Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka karib kerabat. Lalu untuk kisah Abu Thalib ini Allah juga menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 56. "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa rahimakum jami'an. Dengan kisah ini khatib akan meringkas 5 pelajaran penting. Yang pertama, ketika ada orang hendak mengalami sakaratul maut, kita tahu bahasanya setiap kematian itu memiliki sekarat. Yang Rasul menjelaskan, "Innalil mauti sakarat." Sungguhnya orang yang mati itu mengalami sekarat. Mungkin kita yang melihat kelihatannya santai. Tapi orang yang mengalami kematian yang kita belum pernah merasakan, hanya sekadar teori saja, pasti mengalami sekarat. Mengapa kita percaya? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu ucapan melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi orang yang mati ini mengalami sekarat. Lah, di antara anjuran ketika orang di ambang kematian, maka bagi yang hadir hendaknya menuntun kalimat la ilaha illallah. Dituntun la ilaha illallah. Karena barang siapa yang ucapan akhir di dunia ini menjelang kematiannya la ilaha illallah, katanya Nabi, dakhalal jannatah, dia masuk surga. Namun perlu diperhatikan etika adab ketika menuntun kalimat la ilaha illallah. Di antara adabnya adalah hendaknya tidak memaksa. Tidak bisa Pak kita maksa. Cepetan sampai ucapkan. Sampai nanti husnul khotimah. Ayo cepetan, tidak bisa. Kenapa? Orang yang mengalami sekarat ini tidak semudah orang sehat. Orang kalau sehat gampang saja beri nasihat. Tapi orang yang sakit tidak semudah itu mengamalkan kesabaran. Ini di ambang kematian, bukan sekedar sakit. Sekarat. Perpisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang sangat berat yang dialami orang ketika menjelang kematiannya. Oleh karena itu, di antara cara atau adab ketika mentalkin, menuntun kalimat la ilaha illallah, yaitu dengan suara yang lirih dan tidak diulang-ulang seakan-akan memaksa, yang membuat orang yang sekarat nanti akhirnya malas dan sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Karena ketika orang itu dimotivasi dengan cara yang baik, kemudian dia husnudzon, maka Rasulullah SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billah. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dipaksa,
dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan emosi. Kemudian juga hendaknya yang mentalkin ini orang yang dekat dengan dia, orang yang karib dengan dia, orang yang akrab dengan dia. Karena peluang orang yang akrab mentalkin temannya itu lebih besar untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun kalau yang menuntunnya adalah orang yang pernah punya masalah dalam kehidupan dengannya, maka biasanya orang itu berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena yang menuntun adalah orang yang pernah punya masalah dalam kehidupan dengan orang yang menjelang kematiannya ini. Oleh karena itu ini sunnah Rasulullah SAW ketika orang hendak mengalami sakaratul maut di ambang kematiannya, hendaknya yang hadir terutama orang yang dekat dengannya menuntun la ilaha illallah. Sebagaimana kisah di awal tadi. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah hidayah itu murni di tangan Allah. Kita tahu bahwasannya sejarah mengatakan, tertulis dalam sirah Nabi, dalam tarikh Islam, Rasul ini ketika lahir bapaknya sudah meninggal. Di saat usia kurang lebih 2 tahun ibunya meninggal. Kemudian Rasul diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian kakeknya pun meninggal. Lalu Rasulullah SAW diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini penyayang. Kita tahu dalam sejarah Abu Thalib ketika Rasul datang anaknya diakhirkan, Rasul taruh di depan. Ketika duduk Rasul paling dekat dengan Abu Thalib, ketika punya makan Rasul didahulukan. Betapa besarnya kasih sayang seorang paman kepada Rasul SAW. Tentu Rasul SAW sangat-sangat menginginkan hidayah untuk pamannya. Jangankan Abu Thalib, Wahsy saja yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasul maafkan. Ikrimah bin Abi Jahal yang seharusnya dihukum bunuh, Rasul maafkan. Apalagi pamannya yang merawat Rasul. Ketika orang Quraisy datang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, serahkan Muhammad untuk kita bunuh. Karena dia telah merusak agama nenek moyang kita. Apa kata Abu Thalib? Kalau anda berani membunuh Muhammad, aku yang akan lebih dahulu menghadapi kalian. Namun, pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Hidayah itu bukan di tangan kita. Kita kalau mengingatkan orang jangan merasa milik hidayah, kecewa. Kalau ustadz misalkan merasa memberikan hidayah pada jamaahnya, dia akan emosi kalau tidak didengarkan, akan marah, akan memboikot, akan menghajar yang diikuti. Kenapa? Karena merasa bisa memberi hidayah. Tapi kalau dia yakin dengan ayat-ayat Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Bila peringatan, engkau hanya sekedar beri peringatan, maka dia tidak akan kecewa di dalam mengingatkan orang lain. Kenapa? Karena dia hanya sekedar menyampaikan, dia tidak akan emosi kepada para jamaahnya. Ini yang kedua, yaitu hidayah murni tangan Allah. Kalau seandainya orang disesatkan oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, mau 1000 ustadz dikumpulkan, 1000 ulama disatukan, orang-orang alim dikumpulkan untuk menasihati dia, kalau hidayah tidak menyapa, tidak akan bisa beri hidayah. Mayahdihillah fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan dia. Namun barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat beri hidayah kepada dia. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, secara singkat, yaitu pengaruh teman itu sangat besar. Kita bayangkan, di saat Abu Thalib ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiba-tiba Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengkompor-kompori Abu Thalib. Abu Thalib, masa kamu meninggalkan agama moyang kita? Muhammad itu lebih muda dari kamu tua, masa tak punya gengsi kan gitu. Ternyata Abu Thalib sungkan ke masyarakat, nggak enak ke kawan-kawannya, sehingga pengaruh teman itu sangat besar sekali. Ada orang sekolah, anak sekolah di rumahnya baik, tapi di sekolahnya kadang tidak baik. Kenapa? Pengaruh teman. Ada di sekolahnya baik karena teman-temannya baik, namun pengaruh lingkungannya tidak baik sehingga dia menjadi tidak baik. Oleh karena itu Rasul mengatakan almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu ada di atas agama temannya, maka hendaklah melihat dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang yang suka ghibah, bicarakan keburukan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang hatinya keras, suka mencari kesalahan orang lain, sehingga hatinya penuh dengan kebencian. Namun ketika seorang berteman dengan orang-orang yang berakhlak, tidak suka mencari kesalahan orang lain, maka dia menjadi orang yang hatinya tenang, hatinya tidak penuh dengan kebencian kepada orang lain. Oleh karena itu pengaruh teman ini sangat besar sekali, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul SAW. Kemudian pelajaran keempat yang bisa kita ambil adalah bahwasannya orang itu bukan sekedar tahu. Kalau ngomong tahu tentang kalimat la ilaha illallah, Abu Thalib itu lebih paham, Pak. Bahkan lebih paham daripada ustadz. Kenapa? Abu Thalib orang Arab, mengerti sastra Arab, mengerti ilmu balaghah, mengerti ilmu nahwu.
mengerti makna la ilaha illallah. Oleh karena itu Abu Thalib tidak berani mengucapkan la ilaha illallah bukan karena nggak paham, karena sangat paham. Beda dengan masyarakat kita. Setelah mengucapkan la ilaha illallah kadang datang ke laut minta kesehatan, minta keselamatan. Apa yang diucapkan dengan la ilaha illallah? Kalau sekedar diucapkan namun tidak paham artinya. Abu Thalib tidak mengucapkan karena paham, mengerti konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Namun tidak mengamalkan, tidak mengucapkan. Padahal Abu Thalib paham, kalimat ini kalimat yang agung. Abu Thalib paham agama yang benar ini agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sekedar tahu ini yang benar, ini yang salah. Kalau tidak mengaplikasikan, maka tidak akan menjadi kebaikan bagi Abu Thalib itu sendiri. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil adalah demikian. Kemudian yang terakhir, yaitu hendaknya seorang tidak bosan-bosan mengingatkan orang lain. Kita bayangkan berapa tahun Rasulullah SAW hidup bersama Abu Thalib. Dari kecil sampai dewasa. Sampai beliau menjadi seorang nabi. Tapi tidak bosan-bosan berikan hidayah kepada pamannya. Itulah seorang yang menginginkan kebaikan buat orang lain. Tidak bosan-bosan. Beda dengan manusia kadang ketika sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak digubris mungkin sudah ditinggalkan. Kenapa? Tidak mungkin bisa ini. Ini kepala batu sudah. Apakah seperti itu seorang muslim? Tidak. Rasul bertahun-tahun. Rasul husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu hidayah seorang, maka seorang hendaknya tidak menyerah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu sebaik-baik contoh adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam ayat yang semua jamaah telah menghafalnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada suri teladan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan mengingat hari akhir. Aku lemah tasmaun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullaha innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa rahimakum jami'an. Itulah pelajaran penting yang bisa kita ambil. Khatib akan mereview atau meringkas dari khutbah yang pertama. Yaitu yang pertama bahwasannya ketika seorang menjelang kematian, bagi orang yang hadir hendaknya menuntun dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian pelajaran yang kedua, pengaruh teman itu sangat-sangat besar sekali bagi kehidupan individu. Jika dia teman dengan orang baik, kemungkinan besar menjadi orang baik. Jika dia berteman dengan sebaliknya, kemungkinan besar dia menjadi orang yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, bahwasanya hidayah itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah murni tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai pemberi peringatan. Memberi peringatan. Nabi Nuh saja anaknya kafir. Nabi Ibrahim bapaknya penyembah berhala. Istrinya Nabi Lut adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah orang itu bukan sekedar tahu, namun hendaknya perlu mengaplikasikan ilmu yang dia ketahui. Oleh karena itu, kalau kita perlebar, orang bukan sekedar tahu keutamaan sholat berjamaah, hendaknya sholatnya di masjid. Orang bukan sekedar tahu pahala tahajud, namun dia praktekkan. Kenapa? Karena itu manhajnya Nabi SAW. Orang bukan sekedar tahu menyapa pada orang lain, namun hendaknya dia praktekkan. Karena Nabi saja menyapa orang Yahudi, masa kita tidak mau menyapa orang Islam? Kan sungguh kita ini tidak mengikuti Nabi jika demikian. Kemudian yang kelima, hendaknya seorang itu tidak berputus asa di dalam menyampaikan kebaikan. Boleh jadi setelah berkali-kali orang yang kita beri peringatan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berdoa di akhir khutbah yang kedua ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.